Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam pemirsa semuanya. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama kembaran saya. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Rifki Ramdan dan kembaran saya. Hai, saya Rifki Ramdani. Iya, malam ini kita di suasana yang agak sejuk ya di Bandung sekarang. Dan kita malam ini mau berbincang tentang sedikit yang agak-agak menyeramkan. Boleh nggak nih? Boleh, bias. Dan nanti Kang Rifki ini akan bercerita tentang pengalamannya melintasi dunia gaib. Wah, Itu pernah ke dunia gaib pernah? ya kalau yang percaya mungkin bisa dipercaya, kalau yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya, Oh emang mungkin nanti Kang Rifki bisa menceritakan ya sebagian dari pengalaman hidupnya tentang alam gaib ini. Oke, bagaimana sih awal mulanya Kang Rifki ini bisa mengetahui ada alam lain gitu selain di dunia yang kita tempati ini? jadi kalau bercerita dulu ya, sebelum yang serius gitu. Jadi pas waktu kecil juga sebenarnya disebutnya borangan ya. Apa itu perangan itu? Penakut nggak tuh ya? Oh, nah, Soalnya kamu juga kan suka nganter-nganter ke toilet. waduh, aib itu jangan. Nah itu bukan semata-mata karena takut, karena memang dari kecil sudah sering lihat-lihat yang gak jelas gitu. Maksudnya yang gak jelas tuh itu tuh nyata atau tidak. Nah, jadi suka ada ketakutan gitu dari kecil awalnya gitu. Nah, terus bagaimana tuh bisa akhirnya mendalami bahkan mengetahui hal-hal gaib yang lainnya gitu di saat sekarang sudah beranjak dewasa seperti itu? Jadi awalnya itu saya masih ingat ya waktu di MA SLTA berarti ya. Waktu di Talaga, Padahal kan sekelas. kelas 2 tapi kelas 3 kan kelas 1-nya mah misah. Iya. Kan Abi di MPK ya, menurut majelis permusyawaratan kelas ya. Abi OSIS. OSIS gitu, jadi orang DPR sekarang pemerintahan. Jadi pas waktu itu ditugaskan oleh sekolah untuk mensosialisasikan, dibagi 2 jalur, kita bareng ya ke MTS Borobojol, ke daerah Kulon berarti ke Masugi dan sekitarnya. Nah setelah sosialisasi selesai dengan guru-guru yang bertugas untuk mensosialisasikan sekolah, beranjak pulang tuh dari perjalanan pulang. Di tengah perjalanan tidak saya sebutkan ya nama daerahnya, takutnya jadi timbul hal-hal yang negatif nantinya kepada daerahnya. Jadi ya yang nggak usah di skip aja. di skip aja berarti. Jadi di tengah perjalanan kebetulan supirnya itu dari TU waktu itu. Betul. Nah ketika di tengah perjalanan, kebetulan jalannya masih kebun-kebun gitu. Kawangan untuk orang Sunda nama. Saya melihat ada seekor ular melintas, tapi yang lainnya tidak melihat. Nah itu yang anehnya. Kita kan semobil ya, Semobil, tapi kan saya nggak lihat. Nah teman waktu itu kepada Pak supir tuh, Pak urin Pak, ayo orang yang lewat gitu. Wah kageleng kurang begitu kan dari teteh. Jika orang tertidurnya Buka tidur, dekat tinggal gitu. Mana ada? Ayah di supir teh. Jadi supirnya juga sama tidak melihat. Nah dari situ saya oh mungkin ini hanya saya yang lihat gitu. Nah pas waktu itu udah terlanjur kegeleng gitu ya. Kegeleng sih ularnya teh. Nah dari situ tapi benar-benar kerasa kegeleng teh. ya kerasa, jadi kelihatan gitu. Soalnya ularnya gede, segede ini nih. Gede betis, ularnya hitam, gede, jadi kelihatan. Nah pas udah kejadian tuh mulai mual, terus ada dampak fisik gitu ya. Kayaknya sih ada kontak fisik dari kejadian itu gitu. Ya. Nah dari situ udah mulai mual-mual. Pas waktu itu kan sudah kejadian itu langsung kan diajak makan bakso kan. Ya, betul. Ayo mau badai di mana makan makannya sama bakso lah kan. Akhirnya kan kita ngebakso. Nah waktu di tempat bakso itu udah mulai
terasa gitu kan, Terasa, hal-hal oh, negatif di badan tuh udah mulai ini udah 100% saya gitu. Jadi udah hampa gimana gitu tuh, kosong pikirannya. udah kosong. Seberapa kali tadi pupukan oleh uang ngelamun bisa ngandekan gitu. Soalnya di pinggir sungai itu ya. Ya di pinggir sungai gitu. Udah mulai ini nggak enak, ini udah pasti sakit, kalau nggak sakit pasti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan. Tapi kan yang lainnya nggak paham, nggak semuanya percaya ke hal yang gitu. Udah dianggaplah oh ini mungkin mabuk kendaraan, kalau yang lain kan gitu. Nah sesudah itu bakso juga nggak habis, padahal bakso itu kan terkenal di situ itu kan, ya, enak banget. Memang semuanya juga kan habis Pak. Mau habis kan nanti gitu kan hari tata. Jadi emang sudah mual-mual terus gitu sih, dari perut tuh udah nggak enak, udah nggak nerima. Nah sudah pulang ke sekolah langsung tuh ada demam, dan waktu di sekolah juga Pak ini kurang sehat itu tadi, terus sampai teing digana kan waktu itu tuh. Jadi pas begitu pulang tuh auranya semakin kerasa banget. Jadi perasaan saya tuh jadi raganya ada di sini, tapi saya berasa ada di mana gitu, berasa jauh gitu. Iya ya, jadi kayak kita tuh ditarik ke alam lain gitu ya. Jadi perasaan tuh udah setengah-setengah gitu. Ini mimpi atau bukan gitu. Soalnya kan pandangan jadi pada kuning-kuning gitu, kayak kunang-kunang gitu. Udah pusing terus. Dari kaki tuh udah mulai dingin gitu. Tapi nggak sampai pingsan ya waktu itu ya? Nggak sampai pingsan. Pas diantarin pulang ke rumah, saya langsung tidur ke kamar. Terus semakin sore semakin terasa bahwa ada hal negatif pada waktu itu. Nah kan pas waktu asar itu kan udah mulai gak kondusif, tuh badan tuh udah gitu kan, terus jangan kunaon kan gitu. Iya benar-benar. Nah jangan kunaon orang teh ieu wayahna pang cukuran teh pan wayahna pang yang kiai sawae, soalnya ieu urang geus enak badan urang gitu teh. Berarti emang sudah kerasa banget gak enaknya ya gitu ya. Kerasa banget. Terus yang anehnya lagi, jadi kelihatan tuh udah macam-macam gitu. Yang sangat jelas itu ada ular yang tadi ketabrak itu di depan penglihatan saya, di dekat kaki. Serem banget ya. Udah gitu tuh. Gitu. Oh, jadi yang dilihat itu padahal di situ tuh hanya sendirian sama ada kakak waktu itu ya, ada saya juga, tapi saya nggak lihat apa-apa waktu itu. Kakak wayana kan, waduh udah panik, soalnya kan udah kerasa dari kaki itu udah dingin, terus si ularnya itu udah mau masuk. Perasaan saya gitu. Oh, berarti ada proses masuknya itu kerasa berarti ya? Kerasa banget tuh, sakit di kaki waktu itu, semuanya sakit. Perih, peres gitu. Jadi peres kan apa sih? Apa ya? Peres gitu kan. Peres Nah, itu teh ada baca doa atau apa gitu, apa nggak kepikiran atau gimana? Jadi udah kondisi badannya emang udah lemah. Kalau udah lemah, mungkin di situ alam gaib bisa masuk kayaknya sih gitu. Soalnya pas lagi kuat mah di sekolah juga kan nggak apa-apa gitu. Tapi udah lemes, udah nggak ada tenaga, terus pikiran udah makin ngaco gitu. Nah disitulah mulai hati itu mulai kosong goyah gitu. Jadi ketika ingin ngucap jadi udah mulai ngaco gitu. Jadi nggak kontrol gitu. Jadi si jiwa tuh udah ada yang kendaliin gitu. Jadi nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Berarti gitu. makhluk itu tuh mengendalikan diri gitu ya? Jadi serasa dikendalikan gitu. Kalau yang nggak percaya mungkin kan bukan seperti itu teorinya. Soalnya waktu kayak orang ngigo karena demam tinggi, jadi kita anggapnya ngigo biasa gitu. Ternyata emang itu tuh sebenarnya sadar tapi susah mengucapkan. Ya. Nah, waktu itu kan debat dulu tuh sama almarhum kan bapak ya, dulu. Ini panggil aja orang pintar si Anu kan gitu ya. Saya tuh udah nggak enak kan, saya langsung marah waktu itu kan. Waduh, ya buru, ya bisa kuat yang gitu. Berarti itu benar-benar minta pertolongan sebenarnya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu tuh tenaga yang terakhir saya keluarkan. Tapi baca doa itu. Baca doa itu sudah istighfar segala macam, tapi sudah susah, sudah masuk setengah. Soalnya dia perasaan tuh si ular tuh udah masuk setengah ke kaki, udah dingin. Terus itu yang dilihat itu tetap kaki atau emang sudah jadi dilihat itu kaki, tapi di dalamnya itu ada kayak ularnya itu udah masuk gitu. Jadi gimana ya?
susah sih ngejelasinnya. Jadi kan ular itu kan satu gitu ya, kan kaki kita dua tapi masuknya kayak kedua-duanya gitu tuh. Gitu. Iya, waktu itu emang dipegangin kan karena emang udah nggak tahan gerak-gerak gitu ya. Jadi itu udah bukan diri sendiri ya. Kayaknya sih udah bukan di sendiri, soalnya udah sampai ke atas, sampai atas gitu, udah mulai dingin, udah nggak mulai kontrol, udah nggak ingat saya tuh. Jadi yang ada di ingatan saya tuh nggak tahu di alam mana gitu, soalnya ada yang tinggi besar, ada yang cuma badannya aja gitu. Berarti melihat Jadi pas penglihatan saya itu udah ini tuh di mana gitu, udah nggak sadar itu di kamar gitu. Waktu itu waktu dipegangin juga emang bilang kan waktu itu almarhum abah itu kan dibilang itu bukan orang tapi ada makhluk lain ternyata gitu Mas. Ya, karena yang dilihat itu yang jalan tuh wah tinggi besar hitam gitu yang dilihat tuh. Berarti itu bukan sebenarnya ke almarhum abah tapi emang abah ada Emang makhluk di ada situ ya? gitu. Yang pengen masuk juga mungkin ya. Nggak tahu kalau itu, soalnya yang ada di dalam itu auranya kuat banget gitu. Jadi kayak yang ini tuh gue rajanya gitu, kayak gitu tuh si yang di dalam badan tuh. Karena ketika saya minta tolong tuh kan kakak gitu teh susah, jadi keluarnya apa mau ngucapin non teh sakit yang mana gitu, jadi yang mana bilangnya tuh jadi ngaco gitu. Soalnya si yang ada di dalam itu kayak yang pindah ke tangan, terus ada yang ke sebelah kanan gitu, pindah-pindah. Tapi ketika saya mau bilang ke kanan, jadi ini keca gitu kan. Gak sinkron. Nah, jadi gak sinkron antara mulut dan hati tuh, wah capeknya luar biasa waktu itu. Oh, tapi itu perasaanmu bukan di situ, berarti udah benar-benar berubah ya. Berubah kayak di alam itu kayak di mana ya, jadi seperti kampung biasa gitu, cuma posisinya kayak hutan-hutan gitu. Jadi Tapi memang bukan sebelumnya pernah melihat tempat itu belum gitu? belum pernah melihat. Berarti memang belum pernah ke situ, tapi di situ gitu loh. Kayaknya kalau di cerita-cerita mistis yang banyak di podcast itu seranjana atau apalah gitu, kayak alam lain di luar dunia gitu ya, di luar dunia nyata gitu. Nah di situ kan kita emang jadi manggil kiai, cuman waktunya posisinya pas mau adzan maghrib. Nah itu pas adzan maghrib itu ada ini apa sesuatu yang berbeda kan, biasanya katanya gitu ya, kalau jin kayak gitu kalau dengar adzan tuh kabur atau gimana Ya. tuh ada tetap apa gimana? Jadi pas begitu adzan teh, jadi badanku panas banget. Jadi kerasa sama kitanya juga panas. Padahal mungkin dia yang panas, tapi badan kita tuh wah berasa ada api tuh ke badan tuh, panas banget sampai kan minta panas yang gitu. Memang panas di sini sih, dari perut ke atas panasnya tuh, dari yang mungkin si itunya tuh ada di situ Itunya tuh ya, makhluknya ada dari atas perut ke atas gitu ya. gitu. Soalnya kaki udah gak bisa digerakin, udah kaku gitu. Karena kaki tuh udah kayak ekor ular aja, udah nggak bisa digerakin gitu. Nah, itu pas sama kiainya dikasih tindakan itu terasa seperti apa? Nah kalau sama itu kan Pak Kiai itu nggak tahu ya letaknya di sebelah mana duduknya, karena udah nggak sadar. Tapi memang yang saya lihat itu ada si makhluk itu fokusnya pindah, jadi ke satu orang itu. Yang saya lihat itu pakai jubah putih gitu, jadi bukan pakai yang saya kenal gitu, yang duduk di situ tuh. Oh, jadi emang ada bawaan kayaknya juga yang berbeda mungkin ya, atau gimana? Ya saya juga walau alam nggak tahu ya, soalnya yang saya lihat itu bukan Pak Kiai yang saya kenal, soalnya putih gede gitu, maksudnya gitu deh, tinggi Ya, besar lah gitu. Jadi nggak seperti Pak Kiai yang kita kenal gitu. Terus ngusir makhluk-makhluk itu gitu apa gitu? belum diusir waktu itu tuh, masih fokus. Cuma pas udah adzan beres itu langsung nguasai lagi, soalnya nggak tahu berhenti, nggak tahu gimana waktu itu tuh. Iya memang kan sepotong maghrib, jadi pakainya izin maghrib dulu waktu itu, jadi pulang dulu baru balik lagi habis maghrib waktu itu. Jadi emang berarti berhenti itu kesiksa banget gitu ya? Oh, itu kesiksa banget, soalnya kerasa tuh urat-urat tuh dikuasainya tuh, wah gitu. Apa ya? Gitu. Itu nggak sampai terbang nih. Merinding nih. Kita Kita aja gitu.
Gitu Aman tuh ya, aman tuh diteruskan. aman. Oke, nah kan habis itu kan kakeknya datang lagi, terus diselesaikan gitu ya. Nah itu kerasa nggak pas keluar dari tubuhnya itu? Nah, yang pas kerasa banget tuh pas ada air atau apa tuh yang dibalurin ke badan tuh. Jadi dari kepala tuh serasa set dingin di sini, dingin, kaki terakhirnya panas, kaki terus hilang. Pas hilang tuh perasaan ada yang narik gitu. Jadi kita tuh lagi di mana ditarik gitu. Jadi apa ya? Oh, jadi ada proses penarikan gitu ya, Kayak di dia tadi gitu tadi begini gitu teh. dan masuk lagi gitu ke diri kita gitu. Kalau itunya gak sadar, cuma pas memang teh ada yang narik itu pas bentak kan, pas buka mata gitu. Dia terlihat oh iya buka gitu, terus mama abah gitu, Dia sadar si itu. Arudi dia kelihatan gitu, terlihat. Oke. Nah setelah itu ada peristiwa-peristiwa lain yang mungkin dirasakan. Katanya kalau udah pernah sekali kemasukan tuh, jadi nantinya tuh gampang kemasukannya, bener gak sih itu? Jadi pas udah itu kan agak sedikit trauma ya, takutnya kenapa-napa gitu. Soalnya kan sesudah kejadian itu kan langsung dirawat di puskes dan medis menyatakan kan itu tipes. Nah kalau disambungkan kan nyambung, berarti kan tipes itu kecapean faktornya gitu. Jadi kalau memang itu yang terjadi adalah kerasukan, bisa jadi lahir batin itu terserang, jadi lahirnya juga kena karena kecapean tadi. Kayaknya. Jadi akhirnya penyakitnya kan jadi apa tadi? Betul. Tipes. Tipes. Nah habis itu berarti setelah itu berarti percaya ya dengan. Kalau saya sih percaya, kalau yang nggak percaya nggak apa-apa, soalnya kejadian langsung gitu sama saya. Gitu. Ya teman-teman semua, pemirsa semuanya, memang setelah kejadian ini karena dirasa untuk keamanan kembaran saya itu ya, jadi dititipkan tuh Ricky ini ke kiai yang dulu nyembuhinnya, hingga akhirnya banyak terjadi ini ya, kayak semacam apa namanya, proses diri itu apa? Pembersihan diri, Kan penguatan batin. jaga gitu, fondasi lah disebut fondasi. Kalau dalam ilmu yang dikasih pakai itu, kita itu harus kuat fondasinya. Karena apa? Fondasi itu kan keimanannya, jadi harus menguatkan keimanan itu dengan berzikir lah. Gitu. Nah berarti tips untuk teman-teman nih biar nggak kejadian yang sama gitu kan, kita nggak tahu ya memang kalau memang itu ada gitu, berarti kan kemungkinan dimanapun itu bisa terjadi pada kita, itu gimana berarti tipsnya? Jadi kalau tips dari saya itu perbanyak berzikir. Maksudnya berzikir di sana bukan cuma kalimatnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi benar-benar gitu diyakinkan, ditekankan di dalam hati bahwa berzikir itu mengingat Allah. Karena siapapun bisa kan mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, semuanya juga bisa, doa-doa pasti bisa. Tapi jarang gitu orangnya benar-benar ini ikhlas untuk Allah gitu. Jadi ke Allah mintanya gitu. Jadi berzikir di sana tuh memang benar-benar kita itu mengosongkan diri kita hanya untuk Allah gitu. Gitu. Zikirnya tuh. Oke. Terima kasih informasinya ya teman-teman semua. Cukup ini ya untuk malam hari ini. Ya itu untuk teman-teman semuanya, berarti kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena kita tidak tahu gangguan mau itu lahir atau batin itu akan terjadi kapan saja kepada kita ya. Dimana kita tidak bisa menjaga diri kita. Nah, untuk malam hari ini cukup dulu sekian ya. Untuk berikutnya nanti mungkin bisa menceritakan proses yang lainnya mungkin ya. Oke, sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.